Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah, biasanya dipanggil Muna. Saya tinggal di negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya alumni dari BK UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2014 dan lulus di tahun 2018. Saat ini saya bekerja di MTSN 11 Hulu Sungai Selatan sebagai guru bimbingan dan konseling. Alhamdulillah, di tahun 2020 saya diterima sebagai mahasiswa pendidikan profesi konselor di Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan informasi tentang program pendidikan profesi konselor. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan profesi konselor berdasarkan Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, menegaskan bahwa pendidikan konselor adalah pendidikan berkelanjutan atau berkesinambungan antara program pendidikan akademik yang bermuara pada penganugerahan gelar S1 kependidikan bidang bimbingan dan konseling dengan pendidikan profesi yang bermuara pada gelar profesional konselor. Pendidikan profesi konselor ini berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktek lapangan ketika kita sudah mendapatkan teori-teori bimbingan dan konseling pada masa S1, maka di dalam program profesi konselor ini lebih banyak pada praktek dengan tujuan kami sebagai calon konselor dapat memperoleh pengalaman praktek tersupervisi setara dengan standar profesi konseling, yaitu 16 jam nyata. Memperoleh gelar profesi konselor mendapatkan persyaratan dasar untuk membuka praktek pribadi, pelayanan bimbingan dan konseling di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan dengan apa yang kami peroleh di pendidikan profesi konselor, yaitu kami menjalankan 75% sampai 80% praktek di laboratorium dan praktek di lapangan, dan 20 sampai 25% mengkaji ulang teori-teori bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya tentang prasyarat belajar di program pendidikan profesi konselor. Yang pertama, harus mahasiswa S1 bimbingan dan konseling. Selanjutnya, sebagai calon mahasiswa pendidikan profesi konselor harus menguasai model bimbingan dan konseling. Yang pertama, sebagai bimbingan dan konseling komprehensif untuk ranah sekolah, dan yang kedua, bimbingan dan konseling pola 17+ ranah sekolah, ranah dunia usaha, dunia industri, dan instansi-instansi lainnya. Pendidikan profesi konselor dapat diselesaikan selama 2 semester, yang mana hanya menempuh pendidikan 1 tahun saja. Dalam kurikulum pendidikan profesi konselor Universitas Negeri Semarang, kami mengambil 36 SKS mata kuliah dan 4 SKS ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi konselor. Pada semester 1 kami mengambil 20 SKS terdiri dari mata kuliah, program dan praktek bimbingan dan konseling kelompok. Yang kedua, program dan praktek instrumentasi dalam konseling. Yang ketiga, program dan praktek konseling karir. Yang keempat, program dan praktek konseling perorangan. Dan dilanjutkan pada semester 2
ada mata kuliah, program dan praktek perkawinan dan keluarga, program dan praktek konseling krisis, program dan praktek konseling lintas budaya, dan yang terakhir permasalahan dan kode etik profesi konselor. Pembelajaran pada program profesi konselor ini memiliki 2 tahapan. Yang pertama, pendalaman materi atau mengkaji ulang teori-teori bimbingan dan konseling di dalam kelas. Yang kedua, praktek di lapangan, di sekolah, di dunia usaha, dunia industri, atau instansi lainnya. Dalam proses pendalaman materi, kami akan menyampaikan diskusi kelas atau kelompok kerja, individual, presentasi, dan evaluasi. Pada praktek lapangan adalah program yang menerapkan perangkat kompetensi akademik secara utuh di lapangan, difokuskan pada penajaman kompetensi konselor dalam menerapkan soft skill dan hard skill. Beraktualisasi secara klimaks sebagai konselor. Jadwal perkuliahan kami dilaksanakan pada hari Kamis dan hari Jumat, sedangkan pada hari Senin sampai hari Rabu kami ditugaskan untuk melaksanakan praktek di lapangan. Dan setelah itu pada hari Sabtu dan hari Minggu kami menyusun laporan untuk di akhir semester. Mungkin cukup sampai di situ saja penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Jika kalian ingin berkonsultasi atau ingin melaksanakan konseling, segera hubungi kami, dan untuk pelaksanaannya kami akan memberikan layanan konseling online secara dalam bidang pribadi, belajar, karir, dan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.